Assalamualaikum Sobat Fisika dimanapun berada. Kita kembali pada kesempatan ini melakukan pembelajaran khususnya dalam bidang ilmu fisika, di mana materi yang akan kita bahas adalah salah satu materi yang ada di kelas 11 IPA semester 1. Tepatnya adalah dinamika rotasi. Baik, coba dulu kita pahami dulu judulnya ini ya. Nah, dinamika rotasi. Kalau rotasi mungkin sobat tahulah ya, adalah gerak melingkar ya. Nah, sekarang kalau dinamika rotasi ini berarti ilmu yang ingin menjelaskan apa sih penyebab dari gerak rotasi itu sendiri. Nah, saya ulang ya, dinamika rotasi itu berarti ilmu yang ingin menjelaskan apa penyebab gerak rotasi itu terjadi. Oke ya. Sampai di situ dulu ya sobat, berarti sudah paham ya. Nah kemudian sebagai submateri yang pertama dalam kesempatan ini kita akan bahas yaitu momen gaya. Nah, apa itu momen gaya? Sobat fisika, mungkin bisa saya berikan sebuah ilustrasi untuk mengetahui, memahami apa itu momen gaya. Kita mungkin sering mendengar kata momen gaya. Nah, jadi sebuah pintu yang lagi tertutup itu pengen kita buka. Maka caranya kita berikan gaya tarik atau gaya dorong pada gagang pintunya, sehingga nanti dengan gaya itu maka pintu dapat terbuka, di mana pintu itu saat terbuka melakukan rotasi dengan sumbu putarnya di engselnya. Nah, pada ilustrasi tadi itu telah terjadi yang namanya peristiwa momen gaya ya, mengakibatkan sebuah benda berotasi. Nah, berarti ya mungkin sobat sudah bisa ya menerka-nerka mungkin dari contoh tadi, atau sudah bisa menyimpulkan barangkali apa itu momen gaya ya. Nah, jadi bisa kita artikan ya, secara fisis momen gaya inilah penyebab terjadinya rotasi. Nah, berarti tadi judulnya dinamika rotasi ini sudah bisa terjawab ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih penyebab rotasi pada benda, berarti jawabannya adalah momen gaya. Ya. Oke. Nah, sampai di situ oke dulu ya dengan pemahaman dari materi kita ya. Nah, kemudian selanjutnya secara matematis maka nanti momen gaya ini dapat kita tentukan nilainya atau besarnya dengan formula ya. Jadi momen gaya kita simbolkan dengan seperti ini ya. Ini dibaca dengan torsi atau torka. Berarti sama dengan gaya yang diberikan tadi, berapa besar, baru kita kali dengan jarak gaya itu dari sumbu putar. Nah, berarti dari rumus ini juga bisa juga kita katakan bahwa momen gaya itu adalah besarnya gaya yang diperlukan
ya yang diberikan kepada suatu benda berjarak tertentu dari sumbu putar sehingga menyebabkan benda itu berotasi. Nah, ya. Jadi pada prinsipnya sama ya. Nah, berarti untuk satuan dari momen gaya ini dalam satuan internasional adalah Newton dikali meter. Nah, supaya kita makin mengerti, kita lihat dulu arti dari simbol-simbol ini ya. Nah, torsi ini tadi simbol momen gaya satuannya Newton dikali meter. F adalah gaya satuannya Newton. R itu jarak gaya terhadap sumbu putar satuannya meter. Oke. Nah, kemudian sobat, saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam menentukan nanti sebuah atau nilai momen gaya, itu ada syarat yang harus kita penuhi. Nah, syaratnya bahwa gaya yang bekerja itu harus selalu tegak lurus terhadap jaraknya terhadap sumbu putar. Jadi sebuah momen gaya akan bernilai kalau syarat ini dipenuhi ya. Oke. Kemudian nilai momen gaya juga sangat tergantung ya sobat kepada arahnya. Karena momen gaya itu sendiri ternyata termasuk ya ke dalam besaran vektor. Nah, berarti besaran yang punya nilai dan arah. Jadi kalau besaran vektor sobat, itu arahnya menentukan nilai. Maka di sini saya perlu jelaskan juga bagaimana menentukan arah sebuah momen gaya. Nah, ini arahnya mengacu kepada arah putaran jarum jam. Kalau searah berarti bertanda positif. Kalau dia berlawanan berarti bertanda negatif. Nah, sobat kan masih ingat ya arah jarum jam ya? Ya, pasti ingat dong. Oke, baik ya. Nah, di sini bisa kita lihat dulu ya gambar berikut ini untuk memahamkan syarat dan arah tersebut yang di atas ya. Nah, ini ada sebuah batang ya. Kemudian itu dia panjangnya R. Kemudian ada sebuah gaya yang bekerja. Ini sudah tegak lurus ya, namanya F1. Kemudian kalau kita ingin putar dia dengan sumbunya di titik O, berarti gayanya ini F1 ini karena dia arahnya ke atas, kemudian ada di sebelah kiri sumbu putar, maka kita putar ini searah jarum jam, berarti bertanda positif. Nah, berarti momen gaya di sumbu O-nya berarti adalah positif F1 dikali R ya. Nah, kemudian coba kita lihat gambar yang kedua. Nah, sekarang itu kita pindahkan ya F1-nya ada di sebelah kanannya ya. Dari sumbu putar. Sumbu putar tetap sama ini ya titik O. Berarti ini arah putarannya berarti berlawanan jarum jam ya. Nah, kemudian nilai momen gayanya berarti minus dong ya, F1 dikali R. Nah, kemudian yang ketiga bagaimana kalau dia gayanya tepat ya, berada pada sumbu putarnya. Nah, jadi tadi dari rumus tadi kan momen torsi itu kan adalah gaya dikali R. Nah, ini kalau gayanya tepat berada pada sumbu, ya berarti jaraknya nggak ada dong. Berarti R-nya 0. Nah, berarti kalau R-nya 0, maka torsinya juga akan 0. Oke ya. Nah, itu tadi ya kira-kira cara menentukan arah tadi ya. Jadi ingat ya kalau dia
ada gaya terletak pada sumbu, berarti torsinya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian yang keempat ya, bagaimana kalau ini gayanya sejajar ya dengan sumbu putar. Ini sumbunya di O ya. Nah, berarti sobat, ini kan sejajar juga terdapat ya pada sumbu. Berarti ini jaraknya sama dengan 0 berarti ini. Oke ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya contohnya ya yang lain. Bagaimana kalau gayanya itu lebih dari satu ya. Nah, di sini ada sebuah batang pada dirinya bekerja 3 buah gaya. Yang pertama F1, F2 itu di titik O, kemudian F3-nya di titik B dalam keadaan miring ya. Nah, di sini kita dituntut ya untuk bisa mengaplikasikan syarat dan arah di atas tadi ya. Nah, berarti sobat, saya juga mau ingin menyampaikan kembali bahwa sebelum kita menentukan nilai sebuah momen gaya pada suatu benda, maka pastikan dulu ya, yang pertama syaratnya sudah dipenuhi, kemudian yang kedua arahnya sudah ditentukan. Nah, berarti di sini coba kita lihat dulu ya untuk syarat dulu ya. Nah, di sini jelas ini F3-nya belum tegak lurus dengan batangnya. Ini dia miring sudutnya theta terhadap bidang horizontal. Berarti supaya tegak lurus kita geser kemana sobat? Nah, kita geser ke sumbu Y. Berarti kalau vektor digeser, ingat konsep vektor, berarti nilainya berubah. Maka nilainya menjadi F3 sin theta. Oke baik, berarti sudah tegak lurus. Sekarang arahnya ya, arahnya coba F1, kita mulai dari F1. Berarti di sini arahnya ke atas ada di sebelah kiri sumbu putar. Berarti harus kita putar searah jarum jam, berarti bertanda positif. Di sini F2 tepat berada pada sumbu putar. Berarti F2-nya, berarti torsinya 0 dong, karena jaraknya 0. Nah, F3 sin theta arah ke atas ada di sebelah kanan. Berarti kita putar berlawanan jarum jam. Nah, kemudian selanjutnya berarti sudah bisa kita tentukan sigma torsi di titik O. Sigma muncul karena gayanya lebih dari satu ya. Berarti jumlah artinya. Berarti torsi 1 dikurang torsi 3. Kemudian kita jabarkan ya. Torsi 1 itu F1 dikali OA. Torsi 3 itu F3 sin theta kali OB ya. Oke, bagaimana sobat? Ya, makin paham ya. Baik. Sekarang lanjutkan dengan contoh berikut ini ya, untuk menambah pemahaman kita tentang momen gaya ini. Ini ada sebuah batang bekerja 3 buah gaya, FA di A, tegak lurus sudah ya, FB di B juga tegak lurus, FC-nya miring ya, sudutnya 30. Nah, berarti kita harus pastikan dulu ya, sudah tegak lurus, berarti di sini FC-nya harus kita geser ke arah sumbu Y, berarti bernilai menjadi FC sin theta. Nah, kemudian tentukan arah ya, tapi coba dulu kita lihat. Ini ditanya ya, sumbunya di D ya. Nah, ingat sumbunya di D. Nah, ini besar-besar dari gaya FA sama FC sama 10. FB-nya 20 Newton. Nah, AB sama dengan BC. 20 cm. BD sama dengan DC. Berarti di sini D-nya terletak di tengah-tengah B dan C ya. Sedangkan B-nya terletak di tengah-tengah AB-nya ya. Nah, berarti di sini AB itu 20. Berarti BC-nya 20. Berarti kalau BD-nya setengah dari 20. Berarti 10 cm ya. Oke. Dan
sudah bisa kita tentukan ini sigma torsi di D-nya berarti torsi A ditambah torsi C dikurang torsi B ya. Kemudian ini kita, oke sobat, sebentar dulu ya, kita kembali dulu. Di sini tadi kan sumbunya di D ya. Nah, berarti ini tadi kita harus menentukan dulu arah momen oleh gaya A ya. Nah, berarti kalau dia arahnya ke atas, ada di sebelah kirinya sumbu putar, berarti kita putar positif. Kemudian FB-nya ini arah ke bawah, ada di sebelah kiri titik D sumbu putar, berarti negatif ya. Sedangkan FC sin theta arahnya ke bawah, ada di sebelah kanan titik D, berarti tandanya positif. Oke, berarti kalau gitu sigma torsinya torsi A ditambah torsi C dikurang torsi B ya. Nah, kemudian kita jabarkan torsi A itu FA dikali AD, torsi C-nya FC sin theta dikali DC, torsi B-nya berarti FB dikali BD. Nah, kita masukkan nilainya. FA tadi 10, AD-nya 30 cm, berarti kita ubah ke meter ya. Nah, 0,3, FC-nya 10, sinus 30 setengah, DC-nya 10 cm, ubah ke meter 0,1. FB-nya 20, BD-nya sama dengan DC, berarti 10 cm, ubah ke meter 0,1. Nah, kita kalikan, berarti ini 10 kali 0,3, 3, 10 kali setengah kali 0,1, 0,5, 20 kali 0,1 berarti 2. Berarti ini kita jumlahkan 1,5 Newton dikali meter. Di sini kita dapatkan nilai sigma torsi di D ini bertanda positif. Ini artinya arahnya berarti searah putaran jarum jam ya. Oke, baik sobat, bagaimana kira-kira dengan contoh soal yang ini ya? Nah, semakin paham dong? Baik. Nah, kemudian kita lihat lagi dulu satu soal latihan ya. Nah, jadi ini coba dulu kalian kerjakan dulu ya. Nah, di sini ada sebuah batang bekerja 4 buah gaya ini ya. F1 di titik A sudah tegak lurus. Gaya berat batang itu di tengah-tengah di titik C ya. Arah ke bawah sudah tegak lurus. F2 itu miring ya. Nah, berarti ini harus kita tegak luruskan dulu ya. Berarti geser kemana? Ke sumbu Y. Berarti menjadi F2 sin theta. Nah, kemudian di sini ada ya, yaitu F3 sejajar dengan batang. Ya kan? Nah, coba dulu kita lihat dulu ini. Dia minta sumbunya di C ya. Sumbu di C. Nah, coba tadi kita sudah pastikan tadi sudah tegak lurus tadi ya. Sekarang arahnya dulu kalau begitu. Berarti di sini AB 30 cm ya. AB 30 cm. Nah, ini ya. Berarti kalau tengah-tengahnya ini 15 ya. Nah, C ini ternyata tengah-tengahnya ya. 15 ke kiri, juga 15 ke kanan ya. Di soal dikatakan AD ya. AD itu 20 cm ya. Nah, karena AC-nya itu 15, berarti ini sisanya 5 ya. Nah, karena CB itu 15, berarti sini sisanya 10. Oke, baik. Kemudian sekarang kita tentukan arahnya ya. Berarti momen gaya oleh gaya 1 ini berarti karena arahnya ke bawah ada di sebelah kiri sumbu putar, berarti negatif. Kemudian W-nya ini dia tepat ya, berada di sumbu berarti 0 ya. Jadi kita nggak perlu cari arahnya. Nah, kemudian untuk F2 sin theta arah ke bawah ada di sebelah kanan sumbu. Berarti dia kita putar positif ya. Nah, kemudian F3 ini kalau kita teruskan, kita perpanjang ini gayanya, ternyata dia melewati ya, melalui titik sumbu putarnya. Berarti dia ini jaraknya tidak ada berarti dari
sumbu putar. Berarti ini torsinya 0. Berarti kita nggak perlu cari atau tentukan arahnya ya. Yuk, berarti semua sudah, syarat sudah, arah sudah. Berarti kita sekarang bisa menentukan sigma torsi di C, berarti torsi 2 dikurang torsi 1. Torsi 2-nya berarti F2 sin theta kali CD, torsi 1 FC kali AC. Berarti F2 10, sinus 30 setengah. CD pada gambar tadi 5 cm ubah ke meter ya, 0,05. F1-nya itu 6. AC-nya tadi adalah setengah. Setengah ya. AC tadi adalah setengah dari panjang batangnya, berarti 15. Ubah ke meter berarti dia 0,15. Nah, kemudian kita kalikan 10 kali setengah kali 0,05, 0,25. 6 kali 0,15 berarti 0,9, berarti kita kurangkan minus 0,65 Newton kali meter. Nah, berarti di sini minus ya, berarti ini arah torsi dari batang ini di sumbu putar C, berarti arahnya adalah berlawanan jarum jam. Oke sobat, bagaimana? Iya, semakin paham ya. Oke baik sobat, itu dulu barangkali pada kesempatan ini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya ikut dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran pada kesempatan yang lain. Saya Mr. Kenzu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.